Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa abdulus salati wa atimut taslimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kuliah yang keempat. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang jejak-jejak Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam teori leadership dan manajemen modern. Nah, saudara-saudara sekalian, ternyata apa yang dirumuskan oleh para ahli hari ini ya dalam teori-teori manajemen dan juga leadership modern itu sebenarnya telah ada dan telah dilakukan oleh junjungan alam pemimpin kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karenanya kita akan melihat bagaimana sih jejak-jejak beliau yang kemudian ternyata dirumuskan oleh para ahli itu sekarang menjadi teori-teori manajemen dan leadership. Nah, sebelum sampai ke yang lebih lanjut, di sini disampaikan dulu teori dari Kees de Vries. Ya, beliau ini melakukan penelitian berdasarkan penelitian klinisnya terhadap para pemimpin bahwa sebanyak persentase tertentu dari para pemimpin itu mengembangkan kepemimpinan mereka karena dipengaruhi oleh trauma pada masa kecil mereka. Nah, di sini ternyata ya Nabi Muhammad SAW mengalami masa-masa sulit di waktu kecilnya. Di usia dini beliau sudah menjadi yatim piatu. Pada masa kanak-kanak menjadi penggembala ternak penduduk Mekah. Di usia remaja mulai berdagang dengan pamannya, yaitu Abu Thalib, ke daerah-daerah sekitar Jazirah Arab. Nah, jadi keadaan masa kecil itu ya kemudian akan berpengaruh terhadap model dan pola kepemimpinan seseorang menurut Kees de Vries ini. Nah, karena beliau ini sewaktu kecil sudah menjadi yatim piatu, jadi dia merasakan betul bagaimana tidak enaknya menjadi anak yang yatim piatu. Maka ketika beliau menjadi pemimpin, sangat kasih sayang terhadap anak-anak yatim piatu, terhadap orang miskin dan sebagainya. Karena berdasarkan pengalaman-pengalaman di masa kecil itu, kemudian membentuk pola kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Ini sesuai dengan teori dari Kees de Vries. Kemudian ada teori selanjutnya dari Stephen Covey. Nah, menurut Stephen Covey ini ada 4 fungsi kepemimpinan. The 4 roles of leadership. Bahwa seorang pemimpin harus memiliki 4 fungsi kepemimpinan, yakni sebagai perintis atau fact finding, sebagai penyelaras, aligning, sebagai pemberdaya, empowering, dan panutan atau menjadi model. Nah, sebagai fungsi perintis, kata Stephen Covey, bahwa si pemimpin itu mengungkapkan bagaimana upaya pemimpin memahami dan memenuhi kebutuhan utama para stakeholdernya, misi dan nilai-nilai yang dianutnya, serta yang berkaitan dengan visi dan strategi, yaitu kemana perusahaan akan dibawa dan bagaimana caranya agar sampai ke sana. Nah, ternyata fungsi perintis ini kita bisa lacak jejaknya di dalam kepemimpinan Rasulullah. Fungsi ini ditemukan pada diri Muhammad SAW karena beliau melakukan berbagai langkah dalam mengajak umat manusia ke jalan yang benar. Beliau telah berhasil membangun suatu tatanan sosial yang modern
dengan memperkenalkan nilai-nilai kesetaraan universal, semangat kemajemukan, dan multikulturalisme, rule of law, dan sebagainya. Sistem sosial yang diakui ternyata terlalu modern ya, dibandingkan dengan zamannya itu, telah dirintis oleh Nabi dan kemudian dikembangkan oleh para khalifah sesudahnya. Nah, ini fungsi perintis, yaitu memahami kebutuhan utama stakeholdernya. Rasulullah dalam hal ini terbukti telah melakukan hal itu, bahkan membangun sebuah peradaban yang baru ya, yang diakui sampai sekarang keunggulannya, sehingga sekarang kita menyebut ada civil society atau masyarakat madani. Itu berasal dari masyarakat Madinah yang dirintis oleh Rasulullah. Kemudian fungsi penyelaras atau aligning. Ini berkaitan dengan bagaimana pemimpin menyelaraskan keseluruhan sistem dalam organisasi perusahaan agar mampu bekerja dan saling sinergis. Sang pemimpin harus memahami betul apa saja bagian-bagian dalam sistem organisasi perusahaan. Kemudian, ia menyelaraskan bagian-bagian tersebut agar sesuai dengan strategi untuk mencapai visi yang telah digariskan. Nah, saudara-saudara sekalian, Rasulullah ya mampu menyelaraskan berbagai strategi untuk mencapai tujuannya dalam menyiarkan ajaran Islam dan membangun tatanan sosial yang baik dan modern. Ketika banyak para sahabat menolak kesediaan beliau untuk melakukan perjanjian perdamaian Hudaybiyah yang dipandang menguntungkan pihak musyrikin, beliau tetap bersikukuh dengan kesepakatan tersebut. Saudara sekalian, kita tahu di dalam sejarah bahwa di dalam perdamaian Hudaybiyah itu di satu pihak pada awalnya seperti merugikan kaum muslimin, tetapi beliau tetap bersikukuh dengan hal itu, dan ternyata kemudian pada akhirnya terbukti bahwa apa yang beliau tetapkan itu menjadi keunggulan, justru menguntungkan kepada pihak muslimin. Bahkan musyrikin itu meminta perjanjian tersebut dihentikan. Kemudian beliau juga dapat membangun sistem hukum yang kuat, hubungan diplomasi dengan suku-suku dan kerajaan di sekitar Madinah, dan sistem pertahanan yang kuat, sehingga menjelang beliau wafat, Madinah tumbuh menjadi negara baru yang cukup berpengaruh pada waktu itu. Nah, saudara sekalian, itulah fungsi sebagai penyelaras, aligning. Kemudian yang ketiga, empowering. Fungsi kepemimpinan yaitu untuk pemberdayaan. Ini berhubungan dengan upaya pemimpin untuk menumbuhkan lingkungan agar setiap orang dalam organisasi perusahaan mampu melakukan yang terbaik dan selalu mempunyai komitmen yang kuat atau committed. Seorang pemimpin harus memahami sifat pekerjaan atau tugas yang diembannya. Nah, ini jejaknya dapat kita lacak pada Rasulullah dalam sirah nabawiyah, dalam sejarah Nabi, menceritakan kecakapan Muhammad SAW dalam mensinergikan berbagai potensi yang dimiliki oleh para pengikutnya dalam mencapai suatu tujuan. Contoh, di dalam mengatur strategi dalam perang Uhud, beliau menempatkan pasukan pemanah di punggung bukit untuk melindungi pasukan infanteri muslim. Beliau juga dengan bijak mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor ketika mulai membangun masyarakat Madinah. Beliau mengangkat para pejabat sebagai amir atau kepala daerah atau hakim berdasarkan kompetensi dan good track record yang mereka miliki. Tidak heran dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, yaitu kurang lebih 10 tahun, beliau mampu mendirikan dasar-dasar tatanan sosial masyarakat modern, sesuatu yang lebih lama dicapai oleh pemimpin yang lainnya. Jadi beliau itu membuat masyarakat yang modern hanya kurang lebih 10 tahun. Yang pemimpin lain belum tentu
mampu melakukannya ini karena beliau melakukan empowering, pemberdayaan. Karena di antara tugas empowering itu juga mengerti dan mendelegasikan seberapa besar tanggung jawab dan otoritas harus dimiliki oleh setiap karyawan yang dipimpinnya. Siapa mengerjakan apa, untuk alasan apa mereka mengerjakan pekerjaan tersebut, dan bagaimana dukungan sumber daya apa saja yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, dan bagaimana akuntabilitasnya. Nah, jadi ketika perang Uhud itu beliau menempatkan pasukan pemanah di atas, infanteri di bawah, ini bertanggung jawab untuk melindungi yang di bawah. Ketika pemanah itu sudah berhasil mengurangi musuh, maka diharapkan yang di bawah itu kemudian dapat menyerang dengan aman. Itu pembagian kerja dalam empowering. Kemudian saudara-saudara Ansor ketika Rasulullah datang di Madinah itu kan memiliki kekayaan, sedangkan saudara-saudara Muhajirin dari Mekah itu banyak yang meninggalkan kekayaan yang tidak memiliki apa-apa. Kemudian Rasulullah mempersaudarakan itu, kemudian mereka saling bekerja sama, kemudian tumbuh menjadi masyarakat yang luar biasa harmoni perkembangannya. Nah, makanya saudara sekalian, di dalam pelajaran kepemimpinan Islam ini kita jangan lupa juga untuk mempelajari sejarah peradaban Islam, karena di sini banyak dicontohkan bagaimana perang Uhud, perang Hunain, kemudian perjanjian Hudaibiyah dan sebagainya. Nah, sebelum dilanjutkan, saya lupa bahwa materi pada hari ini kita akan belajar ya dari bukunya Pak Muhammad Antonio, ya, Syafi'i Antonio, dengan bukunya itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, The Super Leader, Super Manager. Selanjutnya fungsi yang keempat, yaitu fungsi panutan atau modeling. Mengungkap bagaimana agar pemimpin dapat menjadi panutan bagi para karyawannya. Bagaimana dia bertanggung jawab atas tutur kata, sikap, perilaku, keputusan-keputusan yang diambilnya. Sejauh mana dia melakukan apa yang dikatakannya. Nah, saudara sekalian, jejak yang kita lacak bahwa Rasulullah itu sebagai panutan, ya, karena Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dikenal sangat kuat berpegang pada keputusannya yang telah disepakati. Menjelang perang Uhud, banyak suara yang menginginkan agar Muslim yang menyambut pasukan musyrik di luar Madinah lebih banyak yang keinginannya itu daripada yang ingin bertahan di pinggiran Madinah. Rasulullah pun pada awalnya memilih pendapat yang kedua, yaitu ingin berada lebih dekat ke kota Madinah. Tetapi karena mengikuti prosedur suara terbanyak, ya, berdasarkan musyawarah, akhirnya diambil keputusan untuk menyongsong pasukan Mekah di luar Madinah. Nah, belakangan para sahabat menyadari bahwa mereka terlalu memaksakan kehendak mereka terhadap Muhammad SAW dan meminta beliau untuk memutuskan apa yang menurut beliau dan Allah merupakan jalan yang terbaik. Nah, menyikapi hal ini Muhammad SAW menjawab dengan tegas. Ke dalam pembicaraan yang semacam inilah saya ajak kalian, tapi kalian menolak. Tidak layak bagi seorang nabi yang apabila sudah mengerjakan yang apabila sudah mengenakan baju besinya lalu akan meninggalkannya kembali sebelum Tuhan memberikan keputusan antara dirinya dan musuhnya. Perhatikanlah apa yang saya perintahkan kepada kamu sekalian dan ikutilah. Atas ketabahan hatimu kemenangan akan berada di tanganmu. Ini terdapat di dalam Sirah Ibnu Hisham, ya, jilid 2 halaman 63. Saudara sekalian, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga seorang yang melaksanakan apa yang beliau katakan atau walk the talk. Ya. Siti Aisyah menyebutkan bahwa Rasulullah itu dalam Al-Quran yang berjalan. Beliau sangat membenci orang yang mengatakan sesuatu
tetapi tidak melaksanakan apa yang dikatakannya. Di dalam Al-Quran surat As-Saff ayat 61, Allah berfirman, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak kerjakan. Nah, inilah salah satu kebijakan beliau dalam memimpin, sehingga orang itu kemudian menjadikan beliau sebagai panutan, modeling ya. Kemudian beliau panutan dalam melaksanakan nasihat dan saran-sarannya, juga sebagai pribadi yang mulia. Beliau sangat dermawan kepada yang minta pertolongan ya. Jadi sebagaimana tadi, karena beliau di masa kecilnya itu ternyata tidak enak ketika mengalami penderitaan, maka beliau sangat penyantun ya. Nah, sebelum beliau mengatakan al-yadul ulya khairum minal yadis sufla, tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan di bawah, hadis riwayat Muslim, beliau lebih dahulu melaksanakannya. Kemudian beliau juga memikul batu ya, mengambil sekop tanah ketika membangun Masjid Nabawi, membawa linggis ketika menggali parit dalam perang Khandaq. Nah, beliau mengatakan mari membangun bersama, hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi apa yang beliau katakan mari membangun bersama itu tidak hanya lip service, tetapi beliau sendiri langsung mengangkat linggis dan sebagainya. Itulah kemudian menjadi modeling ya, menjadi contoh. Beliau juga lemah lembut terhadap keluarganya. Beliau mengatakan yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, hadis riwayat Tirmidzi. Nah, itu kemudian menjadi model bagi umat pengikutnya bahkan sampai sekarang. Saudara-saudara sekalian, kemudian teori-teori lain juga seperti dikatakan oleh Warren Bennis ya, bahwa pemimpin itu memiliki visioner ya, kemudian berkemauan kuat, integritas, amanah, rasa ingin tahu, dan berani. Nah, visioner atau guiding visions ini Anda mempunyai ide yang jelas tentang apa yang Anda inginkan secara profesional atau pribadi, dan punya kekuatan untuk bertahan ketika mengalami kemunduran atau kegagalan. Nah, jejak pada Muhammad SAW, beliau memberikan berita gembira mengenai kemenangan dan keberhasilan yang akan diraih oleh pengikutnya di kemudian hari. Visi yang jelas ini mampu membuat para sahabat untuk tetap sabar dan tabah meskipun perjuangan dan rintangan begitu berat. Jadi itulah yang disebut dengan visioner, memandang jauh ke depan. Bahwa Rasulullah menggambarkan kemenangan yang luar biasa bagi muslim. Ini kemudian membuat para sahabat itu semangat untuk senantiasa bertahan walaupun sangat berat tentangan dari orang-orang musyrik pada saat itu. Yang kedua yaitu berkemauan kuat atau passion. Anda mencintai apa yang Anda kerjakan. Anda mempunyai kesungguhan yang luar biasa dalam menjalani hidup, dikombinasikan dengan kesungguhan dalam bekerja, menjalani profesi dan bertindak. Nah, ini kita lihat jejaknya pada Rasulullah, yaitu berbagai cara yang dilakukan musuh-musuhnya untuk menghentikan perjuangannya tidak pernah berhasil. Beliau tetap tabah, sabar dan sungguh-sungguh. Nah, ini disebut sebagai passion, berkemauan keras, sehingga tantangan dan rayuan dari musuh pun tidak berhasil untuk memusnahkan visi beliau untuk membangun masyarakat. Yang ketiga, integritas atau integrity, kata Warren Bennis ya. Integritas Anda diperoleh dari pengetahuan sendiri dan kedewasaan. Anda tahu kekuatan dan kelemahan Anda, teguh memegang prinsip, dan belajar dari pengalaman bagaimana belajar dari dan bekerja dengan orang lain. Nah, pada Nabi Muhammad itu beliau dikenal memiliki integritas yang tinggi, berkomitmen terhadap apa yang dikatakan dan diputuskannya, dan mampu membangun tim yang tangguh seperti terbukti dalam berbagai ekspedisi militer.
Yang selanjutnya adalah trust atau amanah. Anda memperoleh kepercayaan dari orang lain. Ini sifat pemimpin itu harus terpercaya. Nah, dalam diri Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai orang yang sangat terpercaya, sebagai Al-Amin. Sejak beliau muda, ya, orang semua di Mekah menyebut beliau dengan gelar Al-Amin, karena beliau sebagai orang yang terpercaya. Dan ini bahkan diakui oleh musuh-musuhnya, seperti Abu Sufyan ketika ditanya oleh Heraklius, Kaisar Romawi, tentang perilaku Muhammad SAW. Jadi Abu Sufyan pun di hadapan Heraklius, pada Abu Sufyan itu musuh gerotnya Rasulullah, beliau mengatakan bahwa Muhammad itu adalah orang yang jujur, orang yang terpercaya. Kemudian yang selanjutnya, sifat pemimpin itu adalah rasa ingin tahu atau curiosity, ya. Anda ingin tahu segala hal dan ingin belajar sebanyak mungkin. Nah, ini dapat dilihat bahwa wahyu pertama yang diturunkan adalah perintah untuk belajar atau ikro. Ikro itu adalah disuruh belajar segala sesuatu, ya, baik ayat qauliyah ataupun ayat kauniyah. Mengikro alam semesta, menghasilkan ilmu alam, menghasilkan fisika, kimia, biologi dan sebagainya. Mengikro masyarakat, menghasilkan sosiologi. Mengikro tubuh, menghasilkan biologi. Juga apalagi mengikro ayat-ayat Allah, menghasilkan ilmu tafsir, kemudian ilmu balago, ma'ani dan sebagainya. Itu semua menunjukkan orang itu harus punya rasa ingin tahu sebagai pemimpin. Kemudian yang selanjutnya, sifat pemimpin itu adalah berani atau courage. Anda berani mengambil resiko, bereksperimen dan mencoba hal-hal baru. Nah, saudara sekalian, pada diri Rasulullah, yaitu kesanggupan memikul tugas kerasulan dengan segala resiko adalah keberanian yang luar biasa. Kita tahu bahwa tugas kerasulan itu sangat berat. Beliau ditentang oleh masyarakatnya sedemikian luar biasa. Itu juga menunjukkan keberanian. Kemudian saudara sekalian, ada teori dari Bert Nanus, ya, yaitu teorinya mega skills of leadership. Nah, kata Nanus, mega skills-nya itu pertama, pemimpin itu berpandangan jauh ke depan. Nah, mata Anda terus memandang horizon yang jauh, meskipun kaki Anda sedang melangkah ke arahnya. Jadi tidak hanya untuk hari ini kegiatan pemimpin itu, tapi pandangannya itu jauh ke depan, ya. Nah, dalam versi lain disebut sebagai visioner. Nah, di dalam Nabi Muhammad SAW kita temukan ketika sedang menggali parit dalam perang Khandaq di sekitar kota Madinah, beliau melihat kejayaan Muslim mencapai Syam, Parsi, dan Yaman. Nah, itu kemudian disampaikan oleh beliau kepada para sahabatnya, dan para sahabatnya itu menjadi bersemangat, gembira, dan sebagainya, walaupun perangnya itu perang yang sangat berat. Kemudian, mega skill yang kedua adalah menguasai perubahan. Anda mengatur kecepatan arah dan irama perubahan dalam organisasi, sehingga pertumbuhan dan evolusinya seiring dengan perubahan dari luar. Nah, beliau dalam konteks ini, yaitu ketika hijrah ke Madinah, merupakan suatu perubahan yang diprakarsai Muhammad dan mampu mempengaruhi peta dan arah peradaban Islam. Nah, setelah berjuang panjang di Mekah, ternyata keberhasilannya relatif kecil, maka beliau kemudian berinisiatif, tentu saja mungkin dengan bimbingan Allah, untuk hijrah ke Madinah. Dan ini terbukti, ya, menguasai perubahan, sehingga dari Madinah itu kemudian terpancar ajaran Islam yang sangat kuat, bahkan sampai kepada kita hari ini. Kemudian mega skill yang ketiga adalah desain organisasi. Anda adalah seorang pembangun organisasi yang mempunyai kewenangan dan mampu mewujudkan visi yang diinginkan.
jejak pada Rasulullah, yaitu beliau mendesain bentuk tatanan sosial baru di Madinah segera sesudah beliau hijrah ke kota itu. Misalnya mempersaudarakan muhajirin dan ansor, menyusun piagam Madinah, dan membangun pasar dan masjid. Jadi beliau menjadikan persaudaraan, ya, mendesain Muslim dari Madinah dan dari Mekah, kemudian menyusun piagam Madinah. Piagam Madinah itu yang kemudian menjadi dasar dari piagam PBB juga, dan juga membangun masjid dan pasar. Jadi beliau mendesain bahwa masjid itu ada di tengah-tengah, ya. Kemudian di sekitaran masjid itu ada perpustakaan, kemudian tempat berobat dan sebagainya. Jadi masjid sebagai pusat dan yang lainnya itu mengelilingi masjid, ya. Itu desain. Kemudian mega skill yang selanjutnya adalah pembelajaran antisipatoris. Nah, artinya Anda pembelajar seumur hidup yang berkomitmen untuk mempromosikan pembelajaran organisasi. Dalam diri Rasulullah kita temukan beliau mendorong untuk selalu belajar sepanjang hidupnya. Sabda Rasulullah, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu sejak dari buayan ibu sampai ke liang lahat. Bahkan beliau menyuruh para sahabatnya itu untuk belajar sampai ke negeri Cina, ya, tubul ilma walau bisin. Nah, yang selanjutnya mega skill yang kelima yaitu inisiatif. Artinya Anda mendemonstrasikan kemampuan untuk membuat berbagai hal menjadi kenyataan. Nah, dalam hal ini Rasulullah menunjukkan bahwa penaklukan Mekah dengan damai merupakan bukti keberhasilan kepemimpinan Muhammad SAW. Jadi kalau tidak memiliki visi yang jelas, beliau itu mungkin menaklukkan Mekah itu dengan kekerasan, tetapi ternyata Mekah waktu itu dapat ditaklukkan dengan damai, tidak perlu perang. Beliau menyatakan bahwa kalau orang berlindung ke masjid atau bahkan ke rumah Abu Sufyan akan dilindungi dan tidak akan diserang dan sebagainya. Itu kemudian menjadi sesuatu kekuatan yang besar. Kemudian yang selanjutnya adalah penguasaan interdependensi. Anda menginspirasi orang lain untuk saling berbagi gagasan dan kepercayaan untuk berkomunikasi dengan baik dan rutin dan memberi pemecahan masalah secara kolaboratif. Ini terbukti pada diri Muhammad SAW sering meminta pendapat para sahabat dalam persoalan-persoalan strategis, misalnya dalam penentuan strategi perang dan urusan sosial kemasyarakatan. Jadi walaupun beliau itu dibimbing oleh wahyu dan memiliki kecerdasan, ya, yang luar biasa, tetapi beliau tetap meminta pendapat dari para sahabat untuk menghargai para sahabat. Nah, itu menunjukkan adanya penguasaan interdependensi. Yang selanjutnya mega skill yang terakhir dari Bert Nanus yaitu standar integritas yang tinggi. Artinya Anda fair, jujur, toleran, terpercaya, peduli, terbuka, loyal, dan berkomitmen terhadap tradisi masa lalu yang terbaik. Dalam hal ini, Nabi SAW seorang yang adil dalam memutus perkara, jujur, dan toleran terhadap penganut agama lain. Kita tahu bahwa Nasrani dan Yahudi yang hidup di Madinah itu nyaman bekerja, nyaman berdomisili di Madinah di bawah kepemimpinan Rasulullah. Yang selanjutnya ada teori dari James O'Toole. Teorinya itu characteristic of values-based leaders, ya. Jadi kata James O'Toole ini, mega skill yang pertama adalah integrity. Nah, artinya Anda tidak pernah kehilangan pandangan. Dalam diri Rasulullah, beliau itu tidak pernah kehilangan semangat meskipun tekanan dan permusuhan datang dari segala arah. Hal ini terbukti dalam perang Hunain dan perang Uhud. Kemudian yang kedua adalah trust, ya, kepercayaan.
Artinya Anda merefleksikan nilai-nilai dan aspirasi pengikut Anda. Anda menerima kepemimpinan sebagai suatu tanggung jawab, bukan prestis. Anda melayani. Nah, ini pada Rasulullah, sejak muda Muhammad dikenal sebagai orang yang sangat dipercaya, ya, trust, al-amin tadi. Beliau pernah dipercaya untuk menyelesaikan persoalan peletakan Hajar Aswad yang hampir menimbulkan pertikaian di kalangan suku-suku Quraisy. Jadi diingatkan kembali, misalkan ketika itu Ka'bah direnovasi dan setelah selesai, maka yang paling terakhir itu menyimpan kembali batu Hajar Aswad. Nah, kaum-kaum Quraisy itu merasa diri paling berhak, tetapi kemudian mereka meminta, kalau begitu kita panggil saja Muhammad, ya, waktu itu masih remaja, untuk memberi keputusan. Maka beliau mengambil suatu kain, 4 penjurunya disuruh dipegang oleh kepala-kepala suku itu, dan beliau menaruh Hajar Aswad di tengahnya dan digotong bersama. Itulah kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat Mekah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai trust. Kemudian yang selanjutnya, kata James O'Toole, yaitu listening, ya, harus mampu mendengar. Maaf. Artinya Anda mendengarkan orang-orang yang Anda layani, tetapi Anda tidak terpenjara oleh opini publik. Anda mendorong. Nah, ini pada diri Rasulullah, beliau sangat mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandaq. Jadi salah satu kemampuan pemimpin itu adalah mau mendengar. Banyak pemimpin itu yang hanya mau didengarkan saja, tetapi tidak mau mendengar. Nah, ini calon pemimpin harus mampu melakukan itu. Sehingga dalam kuliah minimal Anda harus mulai mau mendengarkan penjelasan dari dosen Anda. Gitu. Jangan sampai tanda hadirnya itu ada, tetapi Anda tidak mendengarkan penjelasannya, sehingga Anda memiliki kehadiran, tetapi ilmunya mungkin tidak dikuasai. Saudara-saudara sekalian, ya. Selanjutnya ada, ini penting nih bagi pemimpin, yaitu konsep Neuro-Linguistic Programming, dan Muhammad SAW sebagai teladan terbaik. Nah, ada, ya, menurut konsep NLP atau Neuro-Linguistic Programming, artinya penyusunan bahasa saraf. Jadi katanya sebuah konsep yang berbasiskan pada premis bahwa setiap manusia memiliki sistem saraf yang sama. Karena itu segala sesuatu yang dapat Anda lakukan, saya juga bisa melakukannya. Yaitu dengan menirunya atau duplikasi, ya. Jadi jalan yang terbaik menuju kesuksesan adalah meniru perilaku orang sukses. Saudara-saudara sekalian, dalam hal ini, ya, bahwa Nabi Muhammad itu sama kan seperti kita. Beliau makan, minum, ya, memiliki daging, urat saraf dan sebagainya. Nah, apa yang beliau kerjakan sebenarnya kita juga bisa mengerjakannya menurut teori ini, ya. Jadi Anthony Robbins, ya, mengutip Blanchard dan Johnson, berdasarkan kepada peniruan beberapa manajer top Amerika, ya, bahwa kesuksesan meninggalkan petunjuk. Nah, saudara sekalian, para manajer yang sukses di Amerika itu dipelajari oleh Blanchard dan Johnson. Kemudian pendapat dari Blanchard dan Johnson itu dikutip oleh Anthony Robbins dan mengatakan bahwa kesuksesan meninggalkan petunjuk. Jadi orang-orang sukses itu apa yang dilakukannya? Apa yang dipelajarinya? Bagaimana mindsetnya dan sebagainya dipelajari. Kemudian itu menjadi petunjuk bagi calon pemimpin berikutnya. Diikuti, dipelajari, ditiru. Inilah maksud perkataan dari Anthony Robbins itu. Nah, dalam hal ini
ada dibuktikannya oleh Robbins, yaitu meniru para penembak terbaik di militer Amerika Serikat, sehingga ia dapat memberikan kursus menembak dengan akurat, sekalipun ia tidak pernah memegang senjata sebelumnya di dalam hidupnya. Kan luar biasa ya. Dengan mempelajari pola-pola saja, kemudian beliau bisa memberikan kursus, padahal beliaunya sendiri tidak pernah memegang senjata. Nah, saran Robbins, bila Anda menginginkan kehidupan yang lebih baik, jangan mencari rumor atau gosip. Carilah model-model dan mentor-mentor yang hebat dalam kehidupan yang nyata dan di dalam buku-buku yang perilakunya dapat Anda ikuti. Biarkan orang-orang ini, yang mentor-mentor hebat tadi, menjadi standar atau tolok ukur atau benchmark dalam mengukur diri Anda sendiri. Hadirin rahimakumullah, karena kita orang Muslim, karena kita Nabi Muhammad itu diakui sebagai pemimpin yang terbaik. Dari 100 pemimpin di dunia, kemudian dinyatakan yang nomor satunya itu adalah Nabi Muhammad. Maka kita harus meniru beliau untuk menjadi pemimpin yang baik. Nah, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan terbaik dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak ada manusia demikian sempurna dapat diteladani, karena di dirinya sendiri terdapat berbagai sifat mulia. Di samping itu, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengalami berbagai keadaan dalam hidupnya. Beliau pernah merasakan hidup sebagai orang susah, sehingga dapat menjadi teladan bagi orang-orang yang sedang mengalami kesulitan hidup. Nah, kalau kita dalam keadaan kondisi hidup susah, maka pelajari bagaimana ketika beliau itu banyak berpuasa, ya, kemudian banyak melakukan ibadah dan sebagainya untuk mengatasi rasa laparnya itu. Beliau juga pernah menjadi orang kaya, sehingga dapat menjadi teladan bagaimana seharusnya menggunakan kekayaan. Beliau juga pernah jadi pemimpin di berbagai bidang, sehingga kita dapat meneladani kepemimpinannya. Nah, saudara sekalian, di dalam buku Pak Antonio ini ada berbagai jenis kepemimpinan dari beliau, ya. Kepemimpinan militer, kepemimpinan keluarga, kepemimpinan dalam pendidikan, kepemimpinan dalam bisnis, kepemimpinan dalam dakwah dan sebagainya. Oleh karenanya, saya kira baik sekali bagi pembelajar kepemimpinan Islam untuk memiliki buku ini, mempelajari lebih jauh. Nah, demikian saudara sekalian, pada pertemuan kali ini saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk meneladani kepemimpinan Rasulullah, karena ternyata terbukti di dalam teori-teori leadership dan manajemen modern, apa yang dikemukakan oleh ahli-ahli itu, oleh guru-guru spesial manajemen dan leadership itu, ternyata sudah terdapat di dalam di dalam kenyataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut beliau dan mendapatkan syafaatnya, sehingga kita menjadi umat yang terbaik, khairul ummah. Barakallahu li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.